Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bil imani wal islam walladzi amarna bi ittikhadi wal wifaq wa nahana 'anil istiqaqi wan nifaq. Nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, taufik dan hidayahnya juga, hingga detik ini, subuh ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta kesempatan untuk sujud dan takarrub kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan, kemunafikan, kejahilan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita lihat saat ini. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim itu begitu kita berikrar, bahkan ketika di kandungan kita ini sudah ditanya oleh Allah, siapa saya? Kan begitu. Engkau ini Tuhan, ya. Artinya secara lain kita sudah berislam. Masalah nanti dia lahir rocot kemudian jadi Nasrani dan Majusi, itu adalah orang tua dan didikan. Nah, dalam hal ini tentu kita ini di dunia ini ada sebuah hal yang harus kita kerjakan sebagai hamba. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari sebuah ayat dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsekuensi bahwasanya kehadiran kita di dunia ini itu tiada lain adalah untuk menyembah. Masalah nanti metodologi dan tata caranya itu nanti ada yang menjelaskan, termasuk di dalam Al-Quran. Nah, kewajiban inilah menjadi tanggung jawab kita yang harus kita fahami dan kerjakan. Jadi setiap muslim agar memperhatikan masa depan, bukan hanya masuk di dunia, karena kehidupan dunia akan berdampak dan menjadi parameter kondisi kelak di kehidupan akhirat. Karena nanti sudah tidak ada dunia lagi. Makanya di dunia ini tidak bisa disia-siakan, tidak bisa dianggap remeh. Apapun kondisimu, apapun aktivitasmu, apapun profesimu, semuanya harus lillah. Saya sering menyampaikan jangan sampai orang itu terbalik. Saya muslim tapi saya dokter. Saya muslim tapi saya tentara. Saya muslim tapi saya PNS. Saya muslim tapi saya guru, bla 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 dan sebagainya, atau pedagang dan sebagainya. Tapi harus dibalik. Saya pedagang tapi saya muslim. Saya tentara tapi saya muslim. Saya seorang dokter tapi muslim. Akhirnya apa? Semua aktivitas yang dilaluinya itu bernilai Islam. Tapi ketika tadi dibalik, maka dampaknya apa?
kita bisa menggandengkan agama atau akidah. Urusan agama, profesi begitu nanti. Sehingga dari bertegas sama Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang sangat masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Caranya bagaimana? Wattaqullaha ini jawabannya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kenapa? Karena nanti ada konsekuensi atas akibat kehidupan kita di dunia dampaknya. Dan kita akan diberitahu oleh Allah, makanya ditegaskan mengetahui apa yang kamu kerjakan, gitu loh. Nah, di dalam hal ini ada beberapa hal, ada 5 kewajiban. Kita menyimpulkan sebenarnya kewajiban muslim itu jika disimpulkan semuanya itu ada 5. Yang pertama adalah beriman. Kemudian mengimani Islam. Nah, mengimani Islam ini karena ini adalah mutlak bagi seorang muslim dan tempatnya di dalam hati, tidak bisa dirasionalisasi dengan akal. Meskipun sekarang ada pertanyaan, kenapa ada ditanya oleh mereka, kenapa orang Islam itu kalau mohon maaf tentu buang air kecil, buang yang besar, kenapa harusnya yang dibasuh bukan, tapi yang dibasuh bukan tangan saja kan cukup, kenapa harus dibasuh wajahnya? Ketemunya di mana itu logikanya? Tidak bisa, ini ibadah mahal. Jadi posisinya iman itu ya sudah, begitu Allah bukan ayo sudah jalankan sami'na wa ta'ana. Itu adalah konsekuensinya. Lah ini membuktikan bahwasanya akal kita itu tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa semuanya itu bisa dirasionalisasi, bisa diakalkan. Meskipun kadang kita tuh menjawab pertanyaan orang kafir itu kadang tidak perlu dalil, tapi hanya perlu akal. Makanya kita harus memastikan posisi di sini. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ayat-ayat menjelaskan perintah untuk beriman mengimani. Fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun. Ada surat Al-Imran. Kita itu instruksi perintah. Makanya ketika orang kafir itu ketika didebat sebenarnya nggak bisa menjawab. Tunjukkan satu ayat saja di dalam Bible, di dalam Injil yang menunjukkan si Yesus itu ada kata perintah, fi'il amr, untuk menyembah Yesus kan tidak ada, karena instruksi sifatnya. Di Islam jelas, fa'aminu billah. Fa'aminu billah. Beberapa ayat begitu. Ini jelas, maka harus diimani. Ali Imran 179. Surat At-Taghabun yang tadi saya bacakan. Fa'aminu billahi wa rasuli wa nuril ladzi anzalna. Juga Al-Quran. Taunya dari mana? Dari Al-Quran. Dampaknya nanti di antara orang beriman itu, ia suka atau baik hubungan sosialnya. Makanya rata-rata ayat itu setelah beriman kepada Allah yang sifatnya vertikal, muamalah bainal khaliq wal makhluk, hubungan antara Rabb dengan hambanya selalu disadari.
hubungan sesama. Fa aminu billahi wa rusulihi wa anfiqu, itu kan hubungan sesama urusannya. Ini simbiosis mutualisme, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang menganggap saya beriman tapi tidak soleh sosialnya, tidak bisa. Tidak soleh perilakunya, akhlaknya kepada sesamanya, tidak bisa. Saya tidak akan bacakan satu persatu ayatnya biar menyingkat. Bisa dilihat ya. Ini adalah di antara tugasnya mengimani Islam. Juga Al-Maidah, amanna wa ashad bi anna muslimun. Jelas saya qalu amanna, kami telah beriman. Artinya adalah perlu dipersaksikan iman, makanya syahadat itu ada saksinya. Dipersaksikan, diiklankan, setelah diberitahukan, di-share kalau sekarang itu. Gitu ya. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Di sini sudah jelas. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Ya tentu melalui Rasulnya. Karena kita tidak mungkin langsung berhadapan dengan Allah di dalam menerima wahyu. Makanya dari mana? Kita merefleksi kepada Rasulullah. Tidak bisa orang biasa itu beriman pokoknya sudah, tapi nggak baca Al-Quran, nggak bisa. Saya punya teman, saya tanya, Anda beriman dengan Allah? Oh iya saya beriman, tapi tidak pernah sholat itu. Nah terus sholat bagaimana? Katanya sholat itu diam batin. Ya sudah saya sampaikan, itu keyakinan dan itu ada loh, bayangkan. Batin saja dia hanya beriman saja, tidak bisa. Saya tanya, kamu beriman dengan Rasulullah? Dia tidak mengakui, tapi tidak baca Al-Quran, dia sama aja bohong. Tidak bisa. Makanya terimalah seruan. Kita itu diperintahkan untuk menerima Rasulullah, diperintahkan jelas di sini. Ajibu da'i Allah wa amidu. Yang menyeru itu siapa? Rasul. Dan di ayat lain juga dipertegas, bahkan nama-namanya. Bima nuzila ala Muhammad. Sangat jelas sekali. Dari urutan yang tidak beriman kepada Rasul. Rasulnya siapa? Yang bawa wahyu. Hubungannya dengan apa? Dengan sesama. Contohnya dari mana? Wahyu Al-Quran. Yang dicontoh siapa? Rasulullah. Kan jelas. Ini adalah kewajiban kita yang pertama. Kemudian kewajiban kita yang kedua adalah mengilmu. Kalau tadi sudah mengimani, maka tugas kedua adalah mengilmui. Iman saja tidak cukup. Bagaimana mungkin dia melaksanakan, merealisasikan nilai iman itu tanpa ada panduannya? Panduannya bagaimana? Tidak bisa hanya diam saja. Menjadi sunatullah, orang itu tahu karena diberi tahu. Dengan siapa? Dengan siapa caranya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Allah itu sudah memberikan kita panca indera. Di antaranya kenapa? Tasma'u, untuk mendengar. Makanya kita ini dikasih dua telinga untuk mendengarkan. Sedangkan mulut satu berbicaranya sedikit tapi banyak mendengar. Itu loh sahabat. Kenapa mulut itu satu, telinga itu dua? Karena kita dibuat untuk banyak mendengarkan. Dengarkan, jangan bantah dulu.
Jangan ngomong sendiri, tapi dengarkan seruannya. Makanya wa antum bukan wa antum tanzur, wa antum taqulu tasma'u. Dengarkan dulu. Lalu bagaimana ilmu Allah itu sangat banyak dan kita tidak mungkin bisa menggapai. Bahkan dikiaskan di dalam Al-Quran ilmunya Allah itu seandainya. Ini surat Al-Kahfi 109 kita baca tiap malam Jumat atau hari Jumat. Seandainya lautan menjadi tinta, ilmunya Allah untuk kalimat Allah sudah cukup, bayangkan. Padahal kita satu pulpen itu bisa nulis satu buku. Kalau satu laut dibuat buku itu kira-kira berapa jilid? Bisa menghitung. Padahal luas daratan dan lautan luas lautan. Belum lagi yang di gendong-gendong rumah kita. Terlalu banyak. Di dalam ayat lain Allah juga sudah menjelaskan pentingnya sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibaca kepada mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Artinya apa? Ada ilmu yang dipelajari. Lalu kalau nggak ada tentunya bagaimana kita beribadah? Kalau nggak ada, wong kita aja kadang mengoperasikan sesuatu itu nggak bisa kalau nggak ada manual booknya, gitu. Iya, nggak ada manual booknya kan kadang kita bingung. Ya apa caranya ini ya, gitu. Perlu manual book, perlu ada penuntun. Maka ini dari ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan. Kalau tadi kita sudah mengimani, lalu apa? Mengilmui, ikuti semua kajian. Kalau nggak tahu, baca buku, ikut majelis taklim, lihat pencerahan-pencerahan dakwah itu. Saya kan mudah. Kalau dulu kan susah. Nah, sekarang informasi ada di tangan kita. Jadi tidak ada alasan kita itu untuk berhujah kepada Allah kelak ketika di akhirat. Ya Allah, saya tidak tahu. Tidak tahu, sudah saya kasih akal, saya kasih fasilitas. Apa alasan kita? Saya malas ngaji. Al-Quran sekarang di tangan kok. Gimana? Tidak ada alasan gitu. Ditanya kalau Allah bisa. Lu kamu kok sholatnya aneh sendiri, sholatnya ambil tiduran, nggak jelas padahal sehat. Saya tidak tahu kok misalkan. Lu kan sudah ada, kamu dikasih HP, sama dikasih karunia HP, dikasih otak, dikasih akal, dikasih rezeki untuk beli referensi buku dan sebagainya kan. Makanya kita langsung mengamalkan. Kalau sudah mendapat itu mengamalkan. Sedang mendapatkan ilmu mengamalkan. Orang kita mengamalkan bagaimana? Ya sepengetahuan kita, semampu kita, dari hasil yang kita pelajari. Gitu. Lah jangan sampai pahala kita ini rusak karena tidak diilmui. Walakum tilu amalakum. Ya batal. Sholat semuanya ngadep ke sana, malah daya satu ngadep ke sana, kira-kira gimana? Ya udah sah, gitu. Kan begitu. Diilmui. Setelah diilmui diamalkan. Oh ternyata sholat itu begini tata cara. Takbiratul ihram. Kemudian begini dan berusaha sampai sana. Kan begitu. Kamu ujuk-ujuk datang tahiyat. Kamu sudah sholat itu sudah. Tadi mana nggak ada takbirnya, langsung duduk tahiyat.
Nah, kok enak? Kan gitu kata malaikat. Korupsi, nggak bisa. Supaya tidak batal. Akhirnya apa? Ya ada sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kau wasjudu. Saya tadi sampaikan, kalau kaitannya hubungan ibadah dengan Allah yang di atas, yang kadang sifatnya personal, itu selalu dibarengi dengan ibadah muamalah. Sama dengan juga waf'alul khairal la'allakum tuflihun. Kebajikan itu bukan hanya kita kepada Allah, tapi kepada sesama. Dan itulah akan menunjukkan kualitas seorang muslim yang sesungguhnya. Di dalam sebuah kitabnya Adabul Mufrad yang ditulis di Imam Bukhari, nomor hadis 109. Suatu ketika ditanya, ya Rasulullah, qalu inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa ta'malu tasaddaq. Ya Rasulullah, ada seorang fulana suka bangun malam, berarti sholatnya penuh wajib. Wa tasumun nahar, suka puasa sunnah. Wa ta'mal, suka bansos. Wa tasaddaq, suka sedekah, berarti zakatnya pasti. Orang suka sedekah itu biasanya pasti zakat. Tapi kalau orang suka zakat kan belum tentu, kan begitu. Karena yang sunnah bisa dilakukan, maka yang wajib pasti. Wa tu'ti jirana, tapi ia itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi orang Malang greget no alias nganyel no. Ucapan-ucapannya itu menyakitkan hati. Ketemu wajah mes, kan gitu. Terus orang mes lah pada itu. Belum pada ogah gitu. Tidak disukai. Apa kata Allah? Iyalah khairul, dia tidak punya kebaikan sekali. Dia min ahli nar, dia itu penghuni neraka. Naudzubillah. Padahal sholatnya luar biasa, sedekahnya the best. Apa itu? Puasanya istimewa, ya kan? Aktivitasnya luar biasa, tapi menyakiti dengan lisannya tidak bisa. Kaitannya dengan muamalah. Makanya harus diwajibkan. Wa qalu, kalau bisa lain bertanya, qul ya wa inna fulana wa tusalluna al-maktubah wa tasaddaq bi aswar wa tudijiruna. Tapi juga ada kanjeng Nabi. Tapi juga ada ya Rasulullah. Dia hanya sholat wajib saja, tapi dia itu sedekahnya sedikit. Dia sholat tahajud jaranglah, duha kadang. Tapi sholat wajib pasti, karena ini mutlak syarat. Walau dijirona, dan tapi tidak pernah menyakiti tetangganya, rekan kerjanya, lingkungan di sekitarnya. Sopan, santun, andal asor, lembah mana, kata orang menyenangno, nentralkan hati tuh, kan kata dia, Pak beli putih, seneng, mana dek, masya Allah, wah, orang itu senang, tidak pernah menyakitkan tetangganya, orang di sekitarnya. Sholat sini dekat saya, masya Allah. Kadang orang males saya, kan itu. Jangan. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Dia itulah penghuni surga. Bayangkan. Lalu bagaimana dengan orang yang karakternya, akhlaknya baik, ibadahnya baik? Itu. Makanya dijelaskan. Waf'alul khairal tuflihun. Orang sukses, orang yang mendapat kemenangan itu dua-duanya didapat. Dan itulah sebenarnya mukmin al-mu'minun al-haq, humul mu'minun al-haq, yang menolong Allah, menolong agama Allah. Bagaimana berdakwah itu tidak harus di mimbar, tapi cukup juga bisa dengan perilaku kita. Terlebih dengan orang kafir, karena orang kafir tidak ngerti ayat dan dalil. Jangan ayat dan dalil, alif bata tidak ngerti. Maka yang jadi dakwah perilaku kita, habit kita, karakter kita,
sujud kita. Itu bukti mengamal. Ashabul jannah fi al-khalid. Karena apa? Jika kita itu suka mengerjakan itu, jelas konsekuensinya Allah akan memberikan pahala. Sungguh bahwasanya ibadah kita ini disampaikan oleh Allah itu karena rahmat Allah, bukan karena kekhususan kita, karena rahmat Allah. Itu nanti yang menentukan ibadah kita, inilah nanti yang menentukan kadar sejauh mana kualitas, nilai dan kedudukan kita kelak di akhirat. Kalau ibadah kita ini nggak nutut, kalau kita ditukar dengan surga itu nggak ada apa-apa. Ini juga jelas. Yukim nasrata yang fikum mimma razaqnakum sirran wa alaniya min qabli ayyatiha yaumul la bay'un fihi wa la khilaf. Aktivitas baik itu bukan hanya dijelaskan, tapi juga sembunyi-sembunyi. Makanya kadang kita itu kalau bisa beramal soleh itu, tutupilah, bahasanya begini saudaranya, sembunyikanlah amal solehmu sebagaimana engkau menyembunyikan air. Karena ini urusan kita dengan Allah. Tidak mungkin catatan Allah itu bleset, itu tidak mungkin. Catatan malaikat itu salah nyata, itu tidak mungkin. Sudah, tidak usah khawatir. Saya masih ingat omongan kiai saya di Ponorogo. Masih melekat di otak saya sekarang. Gak usah khawatir katanya di Ponorogo. Waktu mondok tahun 1999, ingat saya itu tahun 99. Duduk itu selesai. Gak usah khawatir, cukup Allah sebagai wartawan. Macam ini. Ya sudah, nggak perlu posting sana sini. Dan kalau ibadah kita itu terbuka, sudah selesai. Kalau kita itu memang baik, mutiara itu tetap mutiara, meskipun dibuang di kotoran tetap mutiara, sudah selesai. Tak usah khawatir, gak usah khawatir populer. Kadang justru dengan populer itulah menjerumuskan kita ke dalam neraka dosa. Ya. Kemudian yang keempat, waktu sudah mau habis. Mempertahankan Islam, mengimani, mengilmui, mengamalkan, mempertahankan. Kalau sudah dapat ilmu yang kita punya, maka kita harus amalkan secara konsisten, kita pertahankan. Kenapa kok begitu? Ya kan kita ini terjaga. Kita jaga supaya kita ini tidak sampai terjerumus ke dalam neraka. Yang dijaga hanya bukan kita saja, tapi juga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang bahan bakarnya apa? Dia tulis dari manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu, sanes BBM. Oke. Manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa rasulahu taqumu amman kuntum ta'lamun. Kita ini sudah diamanati Allah. Sudah berarti kamu sudah dapat ilmunya, kamu sudah belajar, ya sudah, berarti ilmu itu secara tidak langsung beramanah kepada kita untuk diamalkan, gitu loh. Oh, tadi sholat itu begini. Oh, cara membaca Al-Quran itu begini. Ya sudah, berarti harus kita amalkan itu. Dan itu kita pertahankan. Gitu.
Dan disinilah kita ini, kalau kita terus berbuat baik dan tidak bisa mempertahankan, itu nanti kita yang rugi karena kita telah menyia-nyiakan gitu. Lah kita sudah tahu ilmunya, sudah kita amalkan. Jangan sampai amal soleh itu menjadi sia-sia. Termasuk apa? Jangan sampai kita itu, amalan kita itu hilang karena perbuatan kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-Baqarah 26. Walladzi yunfiqu malahu ria'an nas, orang yang memamerkan ibadahnya, lebatan. Makanya pertahankan ilmunya, bagaimana, tidak usah pamer. Harus kita jaga, jangan sampai itu nanti menggoda kita sehingga amal kita ini jadi sia-sia. Kemudian yang terakhir yaitu menyebarkan Islam. Kalau kita kok sudah tahu ilmunya, sudah tahu, ya kita sampaikan. Minimal ke siapa? Ke keluarga kita, ke orang terdekat. Kalau suka, dia sudah contohkan dengan perilaku kita, gitu. Saya tidak bisa ngomongnya, kan kadang gitu kita gitu. Segini loh cara ini, lek sholat tenang gini, kurang gini loh. Kalau nggak bisa mandalin yang caranya gitu. Waqulu qaulan sadida. Perkataan yang benar, ingat, benar itu belum tentu baik. Baik belum tentu benar kebalikan. Kalau benar pasti baik. Saya akan ngomong baik, tapi salah. Anakmu itu jangan jadi kurang kalau ngomong, nanti saya kaget karena itu lek suatu anak subuh saya jangan kesel, tadi malam tuh belajar ojo. Bener nggak? Nah benar, jadi bangunkan. Kalau kita yang sholat, kesannya kita baik. Ojo puas lah ibu, ojo cek jangan cek turun di sini. Pada waktunya sholat, ya kita perintah sholat. Gitu. Dan itu nanti apabila kita sudah di dalam tataran bukannya hal kecil sampai besar, maka itu akan menjadi nilai dakwah. Intan surullah yang suruh. Kalau sudah begitu, nggak usah khawatir. Berarti kita akan ikut menolong agama Allah, menyebarkan dengan ucapan, dengan perilaku. Kan begitu. Allah itu akan menolong kita. Makanya nggak usah khawatir dengan pahalanya, nggak usah khawatir. Itu nih, habis waktunya udah mau turun. Ya nanti namun kunu ansarullah. Iya, kita justru untuk menyebarkan. Gitu ya. Ini adalah tugas kita. Termasuk di dalam satu lagi, di dalam surat apa tadi saya lupa, surat An-Nahl ayat 125, apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijak. Dakwah itu nggak bisa dalam arti kaku, harus hikmah, harus bijaksana. Caranya makanya di ilmu dipelajari, nggak kaku. Dididik, nanti itu bid'ah, kamu itu salah. Padahal juga belum tentu salah itu, karena kita aja nggak tahu dalilnya, begitu loh. Pak, Islam itu ada begini, A, B, C. Kamu bisa pilih salah satunya. Mana yang menurut Anda paling mudah, gitu loh. Kalau begini bagus, kalau ini istimewa, kalau nggak bisa ya begini, sah salatnya. Itu ya. Jadi di antara seperti itu. Ini adalah bagian dari kewajiban kita terhadap Islam. Nah itu nggak bisa, cuma gitu saya buat satu nanti saya sebarkan, tidak.
semua ilmu baik itu kecil yang sudah kita beritahu, yang sudah kita amalkan, kita pertahankan. Kalau kita tidak tahu akan sesuatu, ya kita pelajari. Setelah tahu kita amalkan, kita pertahankan, lalu kita sampaikan, gitu ya. Itu adalah kewajiban terhadap muslim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini terkait hal ini. Apakah mungkin ada ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kekurangan itu dari dalamnya dan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.